Metode Hungarian. Metode Hungarian adalah teknik matematis untuk menyelesaikan masalah penugasan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Metode ini memodifikasi aktivitas matriks hingga setiap baris dan kolom memiliki satu entry 0. Langkah-langkahnya meliputi: 1. Pengurangan baris, kurangi setiap entry dengan nilai terkecil di baris. 2. Pengurangan kolom, kurangi setiap entry dengan nilai terkecil di kolom. Ketika penarikan garis, tarik garis untuk menutupi semua 0. 4. Identifikasi solusi, temukan solusi optimal berdasarkan jumlah garis yang ditarik kembali. Baik, di sini saya akan mengambil sebuah contoh dalam metode penugasan mengenai kasus minimasi. Nah, di sini contohnya karyawan terdapat pada baris, ada 4 baris, yaitu A, B, C, dan D, dan pekerjaannya terdapat 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Nah, pertama kita harus memperhatikan nilai baris, di mana pada setiap nilai tersebut kita harus mencari nilai terkecil. Nah, pada baris A, nilai paling terkecil yaitu 15. Pada baris B, nilai terkecil yaitu 14. Pada baris C, nilai terkecil yaitu 20. Dan pada baris D, nilai paling terkecil yaitu 16. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai terkecil pada setiap baris, kemudian kita lanjut pada angka. Nilai pada setiap baris kita kurangi nilai terkecil pada baris tersebut. Misalnya, di baris A kita mendapatkan pada kolom pertama yaitu 15. Nah, nilai terkecilnya tadi yaitu 15. Nah, 15 dikurang 15 sama dengan hasilnya 0. Pada kolom kedua, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Dan pada kolom 3, 18 dikurang 15 sama dengan 3. Dan pada kolom 4, 22 dikurang 15 sama dengan 7. Begitu juga pada baris B, dan seterusnya di baris D. Nah, kemudian kita masuk pada setelah kita mendapatkan semua angka pada baris-baris tersebut, kita akan buat tabel baru, di mana pada tabel baru kita akan masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam tabel baru tersebut. Pada baris A, kita mendapatkan nilai kolom 1 yaitu 0. Kolom 2 kita mendapatkan nilai 5. Kolom 3 kita mendapatkan nilai 3, dan pada kolom 4 kita mendapatkan nilai 7. Pada baris B kita mendapatkan kolom pertama itu 0. Pada kolom kedua kita mendapatkan nilai 2. Kolom ketiga 7. Kolom keempat 3. Pada baris C kita mendapatkan kolom pertama 5. Kolom kedua 0, kolom ketiga 3, kolom keempat 0. Dan pada baris D kita mendapatkan nilai kolom pertama 1, kolom kedua 2, kolom ketiga 2, dan kolom keempat 0. Nah, setelah kita memasukkan angka pada tabel baru, kemudian kita perhatikan nilai pada setiap kolom, di mana pada kolom 1 terdapat nilai 0, 0, 5, 1. Dan pada kolom 2 pada baris A 5, pada baris B 2, C 0, dan D 2. Begitu juga seterusnya. Nah, sama halnya dengan nilai baris tadi, di mana kita harus mencari nilai terkecil pada setiap kolom. Nah, pada kolom pertama, nilai paling terkecil yaitu 0. Nilai terkecil pada kolom kedua yaitu 0,
Dan pada kolom ketiga nilai terkecil yaitu 2. Dan pada kolom keempat nilai terkecilnya yaitu 0. Setelah itu kita menggunakan rumus sebelumnya, di mana nilai pada setiap kolom dikurangi nilai terkecil pada kolom tersebut. Nah, pada kolom pertama nilai tadi paling terkecil yaitu 0. Nah, pada baris A itu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Pada baris B pada kolom pertama 0 dikurang 0 sama dengan 0. Pada baris C pada kolom pertama itu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Pada baris D kolom pertama nilainya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Pada kolom 2 nilai terkecilnya yaitu 0. Pada baris A pada kolom 2 nilainya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Pada baris B kolom kedua nilainya 2 dikurang 0 sama dengan 2. Pada baris C pada kolom kedua nilainya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Pada baris D pada kolom kedua nilainya 2 dikurang 0 sama dengan 2. Begitu juga seterusnya sampai pada kolom terakhir yaitu kolom keempat, di mana nilai pada baris A pada kolom keempat nilainya 7 dikurang 0 sama dengan 7. Pada baris B nilai pada kolom keempat itu 3 dikurang 0 sama dengan 3. Pada baris C nilai pada kolom keempat itu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan pada baris D pada kolom keempat nilainya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hasil kolom tersebut, kita masukkannya kembali pada tabel baru, di mana terdiri atas pada kolom pertama nilai tadi 0, 0, 5, 1. Pada kolom kedua 5, 2, 0, 2. Pada kolom ketiga 3, 7, 3, 2. Dan pada kolom keempat 7, 3, 0, 0. Nah, setelah kita memasukkan sesuai hasil yang tadi, setelah kita mendapatkan nilai pada baris pada kolom, kemudian kita akan melakukan atau memberi garis potong pada nilai baris maupun kolom. Ya, dimana pada baris atau kolom yang memiliki nilai 0 terbanyak, dan itu biasanya dimulai dengan kolom atau baris yang paling pertama. Jadi saya akan menarik garis pada kolom pertama, lalu menarik garis pada baris C. Kurang lebih seperti ini. Dan terakhir yaitu pada baris D. Selesai. Baik, ada sedikit kesalahan. Seharusnya nilai angka pada kolom ketiga bukan 3 atau 7, 3, 2. Seharusnya nilainya adalah 1, 5, 1, 0. Oke. Setelah kita melakukan penarikan garis
tersebut, kita perlu memperhatikan nilai yang belum tercoret pada baris maupun kolom. Nilai yang belum tercoret ada 5, 2, 1, 5, 7, 3. Kemudian kita harus mencari nilai terkecil pada nilai-nilai yang belum tercoret tersebut. Nah, kita perlu perhatikan nilai yang paling terkecil disebut sel. Nah, di sini terdapat nilai angka yang paling kecil, yaitu 1. Setelah kita menentukan angka sel, kita akan menguranginya dengan nilai yang belum tercoret. Jadi, nilai yang belum tercoret dikurangi nilai sel atau 1. Maka sel pertama, maka pada kolom kedua 5 kurang 1 sama dengan 4. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Pada kolom 3, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Pada kolom 4, 7 dikurang 1 sama dengan 6. 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian, setelah mendapatkan nilai sel tersebut, kita akan membuat tabel baru. Nah, saya akan membuat tabel baru. Sebentar. Baik, tabelnya sudah saya buat. Lalu kita akan mengisi tabel ini dengan nilai sel yang sudah kita dapat. Kita isi sesuai dengan yang kita cari sebelumnya, di mana pada kolom 2 baris A nilainya 4, 1, 0, 4, 6, 2. Kemudian bagaimana cara mengisi kolom pertama dan baris yang belum terisi. Nah, ada beberapa syarat yang wajib kita penuhi. Pertama adalah jika nilai hanya tercoret dan tidak terjadi perpotongan, maka nilai tersebut tetap memiliki nilai yang sama. Kita perhatikan pada kolom pertama, di mana 0 pada baris A dan B tidak terjadi perpotongan. Karena nilai tetap, maka kita isi kolom pertama pada tabel baru, yaitu 0, 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai yang belum mengalami potongan
yang belum mengalami perpotongan. Nah, nilai yang belum mengalami perpotongan ada pada kolom 2, yaitu 0, 2, di mana pada baris C dan D, pada kolom 3 C dan D, dan pada kolom 4 C dan D. Nah, sehingga nilai yang belum mengalami perpotongan kita masukkan pada tabel baru tadi, yaitu 02 10 00. Lalu bagaimana dengan angka yang sudah mengalami perpotongan? Nah, kita lagi perhatikan persyaratannya, di mana jika nilainya mengalami perpotongan, maka nilai tersebut ditambah nilai sel yang terkecil. Jadi sel terkecil yang kita dapat tadi di atas yaitu 1. Maka yang mengalami perpotongan adalah 5 dan 1. Maka kita akan menulis seperti ini, mana nilai perpotongan 5 ditambah 1. Nah, angka ini disebut sel. 5 tambah 1 sama dengan 6. Hasilnya kita akan masukkan dalam kolom pertama pada baris C, yaitu 6. Selanjutnya pada perpotongan 1, itu nilai 1 ditambah nilai selnya tadi itu 1, maka hasilnya 2. Maka dalam tabel kita tulis 2. Nah, sekiranya seperti begitu teman-teman cara pembuatan atau cara mendapatkan nilai yang belum terisi pada baris C dan D pada kolom pertama. Kemudian setelah kita mendapatkan semua angka pada baris maupun kolom, kita akan melakukan pencoretan atau penarikan garis kembali. Pertama, kita memperhatikan dari awal pada kolom pertama. Terdapat nilai angka 0, kita tarik garis. Kemudian kita perhatikan pada baris C, kita tarik garis. Lalu pada baris D, lalu ada pada kolom ketiga. Kira-kira seperti ini. Nah, pekerjaan masih belum selesai. Setelah kita menarik garis perpotongan, maka kita anggap optimal. Nah, dikatakan optimal apabila sel pada baris dan kolom memiliki nilai yang sama. Nah, yang artinya kita catat terlebih dahulu di sini baris sama dengan kolom.
yang artinya jika baris dan kolom tidak sama jumlahnya, tentu hal tersebut tidak optimal. Maka kita perlu mengulangi lagi sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Baik, setelah mendapatkan nilai optimal, maka kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya di sini pada baris A yaitu 1 dan 3. Mengapa 1 dan 3? Karena pada baris A yang memiliki angka 0 pada kolom pertama dan 3, makanya kita tulis A sama dengan 1 dan 3, di mana kolom pertama dan 3 pada baris B terdapat pada kolom pertama, pada baris C terdapat pada kolom kedua dan 4, pada baris D terdapat pada kolom 3 dan 4. Kemudian kita akan menyederhanakannya, atau tidak mungkin dalam satu karyawan menghandle 2 pekerjaan. Jadi kita harus membagi-bagikan. Lalu pada B sama dengan 1, itu sudah pas 1. Kemudian kita akan melihat kesimpulan pada A. Karena 1 sudah ada pada B, maka kita coret. Lalu kita buat pada A 3. Kemudian pada C kita bisa menghapus pada C, kita coret 4. Lalu angka 2 kita pindahkan pada baris D, itu kita hapus 3 karena angka 3 tadi sudah ada. Lalu angka 4-nya kita pindahkan. 3, 1, 2, dan 4. Kemudian angka-angka yang sudah kita dapatkan tersebut, angka-angka ini 3, 1, 2, dan 4, kita ubahkan ke dalam tabel yang di awal. Nilainya kita ubah pada tabel pertama. Tabel pertama yang ini kita ubah pada tabel pertama, di mana tadi pada baris A kita dirujuk pada kolom 3. Ini ya, pada kolom kita dirujuk pada baris A itu 18. Jadi kita tulis di sini 18. Pada baris B kita dirujuk pada kolom 1. Itu tadi kalau nggak salah angkanya 14. Pada baris C itu dirujuk pada kolom 2. Itu tadi nilainya 20. Dan pada baris D itu pada kolom 4, kalau nggak salah tadi nilainya 16. Lalu setelah kita mendapatkan nilai pada baris A, B, C, dan D, kita jumlahkan, kita totalkan semuanya. Jadi totalnya yaitu 68.
Ya, 68. Oke. Demikian teman-teman cara pengerjaan metode penugasan pada contoh kasus minimasi. Sekian dari saya. Terima salam saya dalam bahasa daerah kita ini.